I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Lord, I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you, Lord, I worship you. I worship you, forever I worship you. Jesus, Jesus, I live to worship you. Jesus, Jesus, forever I worship you. Jesus, Jesus, I live to worship you. Jesus, Jesus, forever I worship you. Forever I worship you. Selamanya ku mau menyembahmu Tuhan, ku mau memujimu Yesus, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami berterima kasih Tuhan atas cinta yang Kau berikan dalam hidup kami, dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Haleluya. I worship you, Jesus. Ku kasih Engkau Tuhan dengan pujian kami, dengan nyanyian kami. Kami mengasihimu, kami mengasihimu Tuhan, lebih dari apapun. Ini hati kami berikan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, I love you, Lord. You are the one I love. Kami sangat mengasihimu Tuhan. Jesus, Jesus,
Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, oh Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, manusia tidak mungkin bisa menghormati Tuhan tanpa mengenal siapa Tuhan yang ia sembah. Tanpa mengenal siapa yang ia puji, tanpa mengenal siapa yang ia mengucap syukur akan. Menghormati Tuhan karena kita mengenal Tuhan, bukan hanya mengerti bahwa Tuhan harus dihormati. Mungkin kita berpikir yang penting aku tahu bahwa kita harus menghormati Tuhan. Tidak bisa. Karena kalau kita hanya sekedar mengerti bahwa kita harus menghormati Tuhan, nanti akan ada suatu masa di mana kita berhenti menghormati Tuhan. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita belajar untuk mengenal siapa Tuhan kita, maka akan ada banyak alasan mengapa kita harus menghormati Tuhan kita. Renungkan baik-baik saudara, ketika kita belajar menghormati Tuhan, kalau kita hanya menghormati Tuhan atas dasar pengertian kita akan Tuhan, kita akan merasa bosan dan kita akan berhenti menghormati Tuhan. Tapi ketika seperti seorang suami yang mengenal istrinya, seperti istri yang mengenal suami, seperti kakek yang mengenal cucu, seperti anak yang mengenal ayah ibunya, mereka tidak berhenti menghormati karena mereka mengenal. Tapi kalau mereka menghormati orang asing, itu karena mereka hanya mengerti, maka penghormatan itu akan berlangsung singkat saja. Saudara paham apa yang saya katakan? Marilah kita belajar sama-sama mengenal Tuhan, supaya kita bisa tetap terus langgeng menghormati Tuhan kita. Kita buka ayat firman Tuhan dalam Yesaya pasal 45 ayat yang kelima. Yesaya pasal 45 ayat yang kelima. Saudara simak, saya akan bacakan untuk kita semua. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Dan tetapi saudara, dari sisi Tuhan, sekalipun kita belum mengenal, kita diberi perlengkapan. Di dalam bahasa Ibrani-nya diterjemahkan sebagai azar. Azar itu digambarkan sebagai mengencangkan sabuk ikat pinggang, dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi peperangan atau menghadapi kehidupan. Nah, disinilah letaknya Allah kita yang baik. Ketika kita sedang belajar menghormati Tuhan, sekalipun dulu kita belum mengenal siapa Tuhan, tapi Tuhan sudah mempersiapkan kita. Tuhan sudah mempersenjatai kita.
Dikencangkannya lah ikat pinggang kita. Supaya apa? Kita dapat menghadapi atau kita sikap dalam bertindak dalam hidup ini. Nah, disinilah letaknya kebaikan Allah. Sebelum kita belajar menghormati Tuhan, Dia sudah mengenal kita. Dia sudah menyatakan kebaikannya kepada kita. Dia sudah mempersiapkan kita. Saudara, dari ayat ini kita sama-sama belajar. Kita renungkan sama-sama. Bahwa kita sudah dipersenjatai oleh Allah. Katakan amin yang percaya. Amin. Apa senjatanya? Firman Allah. Penghormatan akan Tuhan. Pengenalan akan Allah. Kita tahu siapa yang menjadi rekan sekerja kita. Atau bahasa lainnya kita tahu siapa yang membackup hidup kita. Maka kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi ragu. Karena kita dipersenjatai, kita dipersiapkan. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Karena kita menghormati Tuhan yang baik. Amin. Nah tapi saudara, kalau kita turun ke ayat yang ke-9, kita lihat. Orang yang hanya mengerti, tapi orang yang tidak mengenal, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Nah, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang hanya mengerti, batasan sedikit saja akan muncul dari mulutnya, keluar dari mulutnya bantahan-bantahan. Mestinya gini Tuhan, bukan begitu. Cara kerjamu itu harusnya seperti ini. Mestinya hidupku tidak seperti ini. Mestinya hidupku adalah seperti ini. Bantahan-bantahan itu akan keluar sebagai tanda dari orang yang tidak mengenal pembentuknya, penciptanya. Tapi di sini saya percaya semuanya tidak ada yang berbantahan dengan Allah. Amin. Semuanya percaya. Amin. Nah ini bukti bahwa orang yang tidak mengenal Allah tidak bisa menghormati Tuhan. Saudara, kalau kita belajar mengenai menghormati Tuhan, kita tidak mungkin bisa instan menghormati Tuhan tanpa belajar untuk menghormati Tuhan. Kalau saudara belajar dari hidup orang-orang yang dicatat di Alkitab, Musa, Yosua, dan Yosua kita juga belajar di dalam kitab Yosua pasal yang ke-12, pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan 13 maksud saya, dijelaskan bahwa Yosua bisa menghentikan matahari dan bulan. Kenapa? Karena dia mengenal, karena dia menghormati Tuhan. Kalau Yosua tidak sepanjang hidupnya melihat Musa menghormati Tuhan, Yosua juga tidak bisa melakukan seperti itu. Intinya adalah ketika kita menghormati Tuhan, belajar untuk mengenal siapa Tuhan kita. Kalau saudara hanya datang ke gereja, aku ngerti, yang penting aku menghormati Tuhan. Nanti akan ada suatu saat di mana saudara bosan karena saudara cuman mengerti dan saudara berhenti. Percuma ternyata menghormati Tuhan. Tapi ketika saudara mengenal siapa Tuhan saudara, saudara tidak akan berhenti. You will never stop honoring God. Saudara tidak akan berhenti menghormati Tuhan kita. Meskipun mata saudara kelet karena ngantuk, tapi tetap menghormati Tuhan. Amin. Bangunnya kepagian, wah tadi saya bangun jam 3, tapi tetap menghormati Tuhan. Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Nah saudara, saya akan terus-menerus katakan ini sampai saudara bosan. Allah adalah Allah yang bekerja. Amin. Kita tidur, Allah bekerja. Kita bangun, Allah bekerja. Kita bekerja, Allah bekerja. Kita makan, Allah bekerja. Kita tidur lagi, Allah bekerja. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dan Ia terus bekerja. Ini yang perlu kita kenal dari Allah kita. Allah kita itu bukan Allah yang statis, tapi Allah yang dinamis. Oleh karena itu ketika Roh Kudus dicurahkan, ada power, dunamos, kuasa. Kuasa itu bukan statis. Kita perlu mengenal ini dari Allah kita. Nah saudara, mungkin kita punya argumen, oh saya berdosa, saya berbuat salah, mungkin Allah berhenti bekerja
ketika kita berbuat dosa, tidak ada yang bisa menghentikan pekerjaan Allah. Kita berbuat dosa, kita berbuat salah, itu hanya kita melenceng dari jalur. Namun ketika kita kembali ke jalurnya, maka kita kembali lagi mengenal. Kita kembali lagi dalam kebaikan Allah. Mengapa kita menghormati Tuhan? Yang pertama, karena kita tahu Dia yang mempersiapkan hidup kita. Amin saudara. Yang kedua, karena kita tahu Dia yang tidak pernah berhenti bekerja pagi, siang, malam, subuh. Tidak pernah berhenti. Dia terus bekerja. Namun mungkin pertanyaan yang muncul, kalau Allah bekerja, mengapa saya tidak melihat Allah bekerja? Kalau Allah itu bekerja, mengapa belum terjadi mujizat? Pertanyaan yang klasik. Seandainya Tuhan bisa menjawab dengan bahasa yang lebih sederhana, maka Tuhan akan menjawab seperti ini. Aku tidak perlu pamer pekerjaanku kepadamu. Kalau kamu mau tahu apa kerjaanku, baca Alkitab. Kalau kamu mau tahu apa yang sanggup aku lakukan, baca kitab Kejadian. Aku menciptakan alam semesta hanya ngomong. Kalau kamu masih meragukan aku yang membentuk kamu. Kalau kita mengenal Allah kita, maka kita akan stop worrying. Kita akan berhenti meragukan, kita akan berhenti memunculkan tanda tanya demi tanda tanya dalam hati kita. Tuhan kapan? Tuhan apa? Tuhan siapa yang akan menjadi rekan bisnisku? Tuhan kapan ini perusahaanku bisa sukses? Tuhan kapan mujizat itu terjadi? Kalau kita mengenal Allah kita akan berhenti mempertanyakan itu. Kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Bagian kita hanya mengucap syukur, berterima kasih. Matur nuwun Gusti Yesus. Matur nuwun, terima kasih. Kalau kita sering mempertanyakan, seperti ayat 9 tadi, masa ada ciptaan periuk yang tanya kepada tukangnya, "Hei, tukang periuk, kok aku bentuknya seperti ini?" Sebenarnya kalau tukang periuk itu bisa menjawab, dipecahkan. Tapi Tuhan kita Tuhan yang baik. Oleh karena itu mari kita mengenal siapa Tuhan kita yang baik. Bahkan dalam Yeremia pasal 24 ayat 6-7, kita buka sama-sama. Yeremia pasal 24 ayat 6-7. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam bukan mencabutnya. Ayat yang ke-7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tolong perhatikan dua ayat ini saja. Yang dominan kata apa? Aku. Kalau kita, bukan kita, kalau kita semua percaya. Kalau ada di antara saudara yang menyaksikan melalui live streaming, yang masih meragukan bahwa Allah kita itu bekerja, baca ayat ini. Dikatakan apa? Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka. Aku membawa mereka kembali. Aku membangun bukan meruntuhkan. Aku menanam bukan mencabut. Aku memberi hati untuk mengenal aku. Jadi ketika kita belajar mengenal Tuhan, kita harus tahu bahwa Dia itu bekerja. Dia bukan statis, Dia dinamis. Mungkin hari ini kita tidak melihat Dia lagi ngapain. Tapi yang jelas kita percaya bahwa Dia sedang ngapa-ngapain. Amin saudara. Dia sedang bekerja. Dan jangan bilang Tuhan kapan. Enggak, Dia sudah bekerja. Dia sedang bekerja. Bagian kita juga menyelesaikan bagian kita. Bagian Tuhan sudah Dia lakukan, bekerja, menyatakan mujizat. Bayangkan saudara, kalau Tuhan sudah mempersiapkan mujizat, tapi hati kita belum siap untuk menerima mujizat, tidak akan turun mujizat itu. Tapi ketika Dia melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Saya ingin tanya, apa bagian kita saudara? Mengapa kita menghormati Tuhan? Karena kita mengenal Tuhan kita. Aku mengarahkan mataku.
Aku membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku membangun mereka. Ini pekerjaan Tuhan. Aku melakukan ini, aku melakukan ini dan itu. Dia sudah melakukan bagiannya. Bagian kita hanya menarik nafas panjang, jangan ditahan, dikeluarkan lagi. Aku mau bersyukur, aku mau mengenal Allahku. Sebab Allahku Allah yang baik. Kalau saudara tidak keberatan boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya. Saya senang kalau berkhotbah jam 5 pagi ada tepuk tangan, itu berarti saudara semangat. Mestinya orang jam 5 itu gini saudara. Tapi saudara bertepuk tangan di gereja, haleluya. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Yaitu bahwa akulah Tuhan. They shall be my people. Mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Wow. Ketika kita ditentukan menjadi umat Allah. Itu Allah seperti bilang, jangan macam-macam, ini orang-orangku ini. Kamu sentuh orang-orangku berurusan sama aku. Amin saudara. Kita seperti diproteksi oleh Allah. Ini barang berhargaku. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa kita semua adalah barang kesukaan Allah. Ciptaan kesukaan Allah, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Nah tetapi belum selesai. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ketika kita bertobat dengan segenap hati Tuhan, ampun. Sepurane Gusti Yesus minta ampun. Ketika kita bertobat, kita menjadi bukan barang, ciptaan kesukaan Allah. Kita menjadi favorite thing. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita tahu betapa besarnya kasih Allah. Amin. Semakin kita tahu, semakin kita menghormati, semakin kita sadar bahwa Dia Allah yang bekerja dan kita tidak perlu khawatir. Amin saudara. Ada yang memberi kesaksian kepada saya bahwa berdoa, membayar pajak itu dilakukan bukan dengan jalan kaki tapi hanya menyanyi dan bersyukur. Yang mengerjakan semuanya satpamnya gedung pajak saudara. Saudara ini aneh. Antriannya panjang tapi dia hanya mengucap syukur karena bingung, tidak bisa komputer, tidak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya menyanyi dan menyanyi. Ini belum diselesaikan, mestinya ambil formulir baru lagi dan sebagainya, harus antri lagi. Tapi karena bersyukur, karena menghormati Tuhan, diselesaikan semuanya. Saudara masih kurang percaya bahwa ketika engkau bersyukur, itu berarti engkau menghormati Tuhan dan mujizat akan terjadi. Tidak ya? Percaya saudara ya, amin. Katakan aku percaya. Lebih keras lagi, aku percaya ketika aku bersyukur, itu sedang menghormati Tuhan dan mujizat terjadi. Amin. Ayat yang terakhir. Nah ini kalau ayat terakhir semuanya melek. Daniel pasal 11 ayat yang ke-32. Ayat ini saya ingat ketika saya belajar di Tungling Bible College, dosen saya selalu mengulang-ulang ayat ini. Dan saya tidak tahu kenapa, tapi ketika saya pelajari, karena ada kalimat yang aktif, yang harus kita kerjakan. Daniel pasal 11 ayat yang ke-32. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, those who do wickedly against the covenant he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out the great exploits. Dalam bahasa Indonesianya kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan, amin. Ketika kita mengenal Allah kita tetap dan saudara tidak bisa katakan aku tetap kuat, tapi saudara tidak bertindak. Saya masih ingat ada seorang anak muda remaja yang bermain sepak bola dan kemudian secara tidak sengaja bolanya itu ditendangkan ke dadanya dan kemudian dia bilang, dodoku kuat. Tapi lama kemudian ambruk.
Karena sakit saudara. Kalau saudara mau jadi kuat, saudara harus bertindak. Saudara tidak bisa saudara diam. Oh biar anak panah musuh menyerang. Saya tetap diam, saya kuat. Tidak bisa. Ketika saudara kuat, saudara harus bertindak. Dengan kekuatan dari Tuhan. Apa itu? Mengenal Allah kita lebih lagi. Mengucap syukur. Menghormati Tuhan. Melakukan apa yang mustahil menurut manusia. They that know their God shall do great exploits. Mereka akan bertindak, akan melakukan perkara-perkara yang besar. Berapa banyak yang siap untuk melakukan perkara besar dalam hidupnya? Tidak usah muluk-muluk hari ini saja, tolong angkat tangan. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mengenal Allah membuat kita melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara masih ingat lagu sekolah minggu saudara? Bersama Yesus lakukan perkara, bersama Yesus. Loh, benar saudara? Yakin tidak ada yang sukar? Yakin dah. Nyanyinya semangat, tapi ketika bekerja angel lagi. Ya apa carane? Nyanyikan lagi, tidak ada yang sukar. Gimana caranya ya? Tidak ada yang sukar. Gimana caranya? Bersama Yesus, bersama Yesus. Saudara jangan ditinggalkan kalimat nyanyian pertamanya. Saudara cuma katakan tidak ada yang sukar, tapi bersama Yesusnya ditinggal. Ya sukar. Tapi ketika saudara katakan bersama Yesus tidak ada yang amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini supaya kita semangat sama-sama bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Mari kita angkat tangan kanan kita bersama-sama. Katakan dengan pelan-pelan saja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus. Katakan. Ada yang sukar. Bersama Yesus ada. Katakan bersama-sama. Untuk masalahku. Untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan lebih cepat lagi. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Tidak ada yang sukar. Amin. Bersama Yesus. Untuk masalahku. Untuk masalahmu, untuk masalah kita. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat. Amin, kami percaya. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan. Amin. Amin, dia membenarkan, dia raja segala raja, dia Tuhan segala Tuhan, dia Tuhan segala Tuhan, dia raja segala raja. Bersamamu kami lakukan perkara yang besar Tuhan. Mereka yang mengenal Allahnya akan melakukan perkara yang besar, akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Pagi hari ini kami belajar, kami mengenal Engkau, kami mengetahui siapa Engkau dan apa yang sanggup Engkau lakukan, maka kami akan tetap menghormati Engkau. Mari angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus sepanjang hari ini kita semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kita lakukan berhasil, beruntung dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita tetap menghormati Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus. Kami meteraikan doa ini dalam namamu saja. Mari semua yang percaya katakan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.